Halo teman-teman, selamat datang di podcast Metasik. Berbagi kebahagiaan dengan cara yang asik. Kali ini kita akan mengulas sebuah renungan yang berjudul Hubungan Meditasi dengan Kebahagiaan. Naskah Lisa Tunas, editor Sumana Devi dan Lisa Tunas. Narator Yuliana, Lisa Tunas dan Adek. Teman-teman, podcast kali ini agak berbeda, yaitu berupa percakapan menjelang tidur antara ibu dan anak. Mari kita dengarkan pilotok berikut ini. Menurut adik, kebahagiaan itu apa sih? Ketika Ade mendapatkan uang. Kalau hanya dengan uang, orang bisa bahagia. Kenapa masih banyak orang kaya yang stres? Ade ubah jawaban deh. Ade akan bahagia kalau bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Bagaimana kalau keluarga ada yang meninggal? Itu beda, Mi. Sekarang kita lagi bahas kebahagiaan, bukan kematian. Dan jika ada yang meninggal pun, Ade tidak akan menyesal karena telah menghabiskan waktu yang banyak bersama. Kalau begitu, apakah perbedaan antara kebahagiaan dengan kesenangan? Dari ceramah Bante Utamo, kesenangan itu sumbernya dari luar dan hanya sesaat. Misalnya, saat Ade mendapatkan handphone baru. Awalnya, Ade akan merasa senang sekali. Tetapi, seiringnya berjalan waktu, rasa senang itu akan hilang. Wow, terus apa bedanya dengan kebahagiaan? Bahagia itu datangnya dari dalam diri sendiri. Seperti Ade suka menghabiskan waktu bersama Mami. Setelah lewat waktu yang lama, Mami pun berubah jadi nenek-nenek. Tetapi, Ade tetap sayang sama Mami. Tidak ada niat buat mengganti Mami seperti Ade ingin mengganti handphone. Ade bahagia menjadi anak Mami. So sweet. Lantas, apakah kita bisa bahagia selamanya? Seperti yang sering Mami katakan, bahagia itu tidak tergantung pada kejadian dalam hidup kita, tetapi tergantung pada pemikiran dan sudut pandang kita. Mami salut deh. Adik masih mengingat semua kata-kata Mami. Sekarang ada pertanyaan lanjutan nih. Bagaimana caranya adik dapat mengubah dan mempertahankan sudut pandang yang baik? Seperti yang Mami selalu katakan, semua berawal dari pikiran. Maka kita harus melatih pikiran kita dengan meditasi. Hebat anak Mami. Lantas, mengapa adik tidak bermeditasi? Males Mi, Ade tidak bisa. Karena setiap bermeditasi, Ade selalu merasa pegal-pegal dan akhirnya ngantuk. Itulah rintangan batin, Dek. Supaya meditasi kita maju, bisa rintangan itu muncul, kita harus mempunyai kesadaran untuk tidak mengikutinya. Meditasi itu banyak manfaatnya loh. Selain untuk menenangkan pikiran samata, juga untuk meningkatkan kesadaran dan kebijaksanaan, vipassana. Keduanya merupakan kualitas batin, tidak peduli apapun objek yang sedang diamatin. Pengamatan itu selalu aktif dan dalam keadaan sadar. Sebaiknya kualitas batin ini digunakan untuk mengamati hal-hal yang bermanfaat. Satu aspek yang sangat penting dan menjadi dasar meditasi adalah cetana, niat atau kehendak untuk berbuat. Dengan memahami dan menyadari jika sesuatu itu adalah penderitaan, memahami mengapa dan apa penyebabnya, menemukan jalan untuk melepaskannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Apakah adik mengerti? Waduh, ternyata adik sudah tertidur. Good night. Nah, bagaimana menurut teman-teman pilotok di atas?
Sepertinya ide yang bagus juga ya, membahas dhamma ringan dengan anak menjelang tidur. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Demikian podcast kali ini, sebuah renungan yang berjudul Hubungan Meditasi dan Kebahagiaan. Ikuti terus podcast Metasik, berbagi kebahagiaan dengan cara yang asik. Terima kasih.